Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Salsabila. Nah, kali ini saya akan membahas tentang indahnya wujud kepedulian. Yuk simak video ini karena di dalam video ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kamu petik dari wujud dan sifat kepedulian. Mari, let's go. Untuk bab pertama. Di bab pertama ada pengertian dari sikap peduli. Apa sih sikap peduli itu? Sikap peduli menurut istilah adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Dan menurut bahasa sendiri, peduli ialah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri ke dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Bab kedua adalah perwujudan dari sikap kepedulian. Nah, wujud sikap peduli sendiri ada berbagai macam loh. Yang pertama, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama bisa juga disebut dengan kepedulian sosial, yakni manusia hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya, seperti kita. Jika ada saudara, tetangga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal, tapi dia sedang mengalami kesusahan, kita wajib membantunya. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Seperti halnya memperhatikan jika lingkungan sekitar kotor atau tidak bersih, maka sebagai manusia yang suka dengan kebersihan, kita juga bisa membersihkan lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, peduli terhadap tanaman. Selain peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tanaman juga penting loh. Kenapa? Karena untuk menjaga bumi dan menghindari pemanasan global. Jadi, merawat dan menanam tanaman termasuk kepedulian terhadap bumi kita. Yang keempat, peduli terhadap hewan. Selain tanaman dan manusia, di bumi ini juga ada makhluk hidup lain, yaitu hewan. Di sini kepedulian terhadap hewan juga sangat penting karena selain bisa dimanfaatkan atau membantu pekerjaan manusia, hewan juga bisa berguna sebagai mata rantai makanan atau menjaga ekosistem di bumi. Bab ketiga ada contoh dari macam-macam kepedulian. Simak videonya terus ya. Contoh yang pertama, peduli terhadap sesama. Di sini saya memberikan bantuan kepada pengemis yang ada di jalan. Contoh kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Di sini saya menemukan banyak sekali sampah berserakan. Lalu saya ambil dan saya buang ke tempat sampah yang ada di sekitar tempat itu. Untuk teman-teman jangan membuang sampah sembarangan ya. Mari buang sampah ke tempatnya dan jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Untuk contoh yang ketiga, peduli terhadap tanaman. Di sini saya menyirami tanaman saya agar tidak mati dan layu dan agar mereka bisa tumbuh sehat dan menghasilkan banyak oksigen sehingga bumi kita juga terasa sehat. Contoh keempat adalah peduli terhadap hewan. Saya memberi makan ayam saya setiap pagi dan sore hari agar mereka tidak kelaparan dan kehausan. Itu termasuk kepedulian terhadap hewan loh ya. Dan jangan lupa beri makan hewan peliharaan kalian juga ya. Bab keempat. Di bab keempat ini ada hikmah dari sifat kepedulian. Yang pertama, mempererat rasa persaudaraan yang ada. Yang kedua, menimbulkan kerukunan hidup. Yang ketiga, mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menjauhkan diri dari rasa egois. Yang keenam, dekat dengan Tuhan, mendapatkan pahala dan balasannya kelak.
Di bab kelima, ada pengertian sifat individualisme. Jika sifat peduli adalah sikap yang baik untuk dilakukan, maka sifat individualisme ini justru kebalikannya. Nah, sifat individualisme sendiri bisa diartikan sebagai suatu pandangan yang lebih mementingkan kebebasan pribadi atau individu dibandingkan kepentingan orang lain atau kelompok. Di bab ke-6, ada cara mencegah sifat individualisme. Sikap individualisme akan mengganggu hubungan seseorang individu dengan orang-orang lain di lingkungannya. Hal ini tentu saja akan memberikan efek buruk tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk menghindari dan meminimalisir sikap individualisme tersebut. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghindari sikap individualisme. Yang pertama, perluas cara berpikir dengan banyak belajar dan membaca hal-hal yang positif. Yang kedua, sering bergaul dengan orang lain dari berbagai kalangan dan latar belakang. Yang ketiga, belajar dari riwayat hidup tokoh-tokoh yang terkenal dalam pengorbanannya bagi umat manusia. Tak terasa nih udah bab yang terakhir, bab ke-7. Bab ke-7 adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sikap peduli merupakan sikap empati kepada lingkungan sekitar, khususnya makhluk hidup seperti hewan dan tanaman, juga manusia. Sikap peduli sendiri merupakan hal yang penting dimiliki oleh setiap orang karena tanpa adanya sikap peduli, rasa egois dan sifat individualisme akan muncul pada diri sendiri. Jadi sebisa mungkin hindari sifat individualisme dan kembangkan sifat kepedulian Anda terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, informasi di atas sangat penting untuk kita pahami dan pelajari agar kepedulian sosial yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah sini, bisa tumbuh kembali. Nah, itu tadi pengertian dan penjelasan dari indahnya wujud kepedulian. Kurang lebihnya, jika ada salah kalimat atau kata yang tidak enak di hati Anda, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.